Ya, bisa kembali di Special Report dan kita akan kembali mengikuti sidang sengketa Pilpres 2014 masih dengan agenda dari mendengarkan kesaksian dari termohon KPU. Klarifikasi yang saudara lakukan itu dengan juga melibatkan saksi-saksi? Saksi kita hadirkan pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten, Yang Mulia. Waktu di tingkat kabupaten, saksi kedua pasangan calon hadir? Hadir, Yang Mulia. Bagaimana sikap kedua saksi pasangan calon ini? Sikap dari saksi nomor 1 tidak mau menandatangani berita acara klarifikasi tersebut, Yang Mulia. Alasannya? Ya, alasannya ini saya menggunakan hak saya untuk tidak menandatanganinya, seperti itu, Yang Mulia. Apakah waktu itu saksi pasangan calon nomor 1 yang tidak mau mendatangani itu juga membuat pernyataan keberatan dalam berita acara? Itu disampaikan di rekapitulasi KPU Kabupaten Banyuwangi. Jadi beda. Yang saya sebutkan tadi adalah proses jawaban kami terhadap rekomendasi Bawaslu itu. Yang saya tanya di tingkat kabupaten, ya, apakah saksi pasangan calon nomor 1 menyatakan keberatan? Menyatakan keberatan di rekapitulasi perhitungan suara, Yang Mulia. Jadi ada ya keberatan ada, Yang itu Mulia. ya? Betul, ada. Jadi jangan lari-lari. Siap, Yang Mulia. Pokoknya kita ingin mengungkap fakta. Siap, Yang Mulia. Ya, kalau ditanya itu ya sesuai dengan apa pertanyaan itu yang dijawab. Ya. Jadi tadi saudara mengatakan telah melakukan cross check, ya, sesuai dengan perintah Bawaslu secara berjenjang. Tapi itu sempat membuka kotak suara nggak? Belum, Yang Mulia. Belum. Belum. Alasannya? Alasannya seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa di Banyuwangi ini kan daerah pedesaan. Satu sama lain saling mengenal, sehingga kami yakin bahwa KPPS itu tahu persis apa yang terjadi di TPS-nya tersebut. Oke, saya kira cukup. Terima kasih, Yang Mulia. Masih ada? Ya, silakan. Saudara saksi, Ya, Yang Mulia. Edi Saiful Anwar ya. Siap. Ada enggak tindak pidana yang diproses di kabupaten Anda? Setahu saya tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Mohon maaf kembali kepada saudara Sein tadi. Mohon maaf sedikit ya. Tadi ada kan satu orang yang di Yang Mulia. Itu tentang tindak pidana apa? Jadi perlu saya jelaskan terkait dengan tindak pidana saat itu ada salah satu orang yang memberikan selebaran pada saat masa hari tenang. Oh begitu? Ya, bukan terkait dengan money Tunggu politik, dulu, Yang Mulia. ada menyebarkan selebaran pada saat hari tenang ya? Itu urusan lain, oke. Ya. Sedikit lagi ke saudara, itu selebaran itu atas laporan atau atas temuan Bawaslu? Itu atas laporan. Oh, atas laporan. Laporan tentu pihak yang satunya ya? Ya. Atau yang kedua-duanya melapor? Itu ada salah satu pihak yang melapor, Yang Mulia. Apa sih isinya selebaran itu, mungkin Anda tahu? Kaitannya, Ini artinya pokok-pokoknya sajalah. pokoknya di sana ya ada sebuah ajakan ke pasangan calon tertentu. Gitu. Pasangan berapa itu yang disuruh di dalam selebaran itu? Kalau di selebaran itu ada di ajakan di paslon nomor 1, Yang Mulia. Oh, paslon nomor 1. Tentu Ya, paslon nomor 2 yang melaporkan ya? Pastilah begitu. Tidak tahu, Yang Mulia. Iya, oke. Karena Sudah. masih berjalan. Cukup, Pak. Terima kasih, Yang Mulia. Baik. Cukup ya? Sedikit, Yang Mulia. Masih ada? Ya, silakan. Saudara saksi dari Banyuwangi, Yang Mulia. Banyuwangi tadi ya. Untuk TPS 25 itu berapa DPT-nya? Mohon izin, Yang Mulia. Silakan. Jumlah DPT di TPS 25 Desa Gedung Rejo 381, Yang Mulia. 381. Pengguna hak pilih berapa? Pengguna hak pilih DPT 26
265 ya. Kemudian DPKTB tadi 33. 33 ya. Iya yang mulia. 33. Kalau 2% dari 281 itu tidak melebihi 33 ya. Tidak yang mulia. Tidak ya. Baik, cukup yang. Ya, cukup. Ya, Makasih, Yang silakan Mulia. duduk kembali. Ya, selanjutnya saya silakan Purnomo S. Pringgo Dido ya. Siap Yang Mulia. Ada alamat di mana? Di Jalan Tapak Siring nomor 10/2 Romawi Surabaya Yang Mulia. Saat pemilu sebagai apa? Sebagai anggota KPU Kota Surabaya Yang Mulia. Anggota KPU Kota Surabaya. Ya. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Ya, baik Yang Mulia. Menanggapi dalil pemohon pada halaman 132 sampai dengan halaman 144, perlu kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan bahwa pada tanggal 9 Juli pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 diselenggarakan serentak di 5.015 TPS pada Kota Surabaya. Berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya, proses pemungutan suara ini berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan yang diajukan oleh saksi para pasangan calon presiden dan wakil presiden, ataupun saran perbaikan yang diberikan oleh pengawas pemilu lapangan, sebagaimana diatur dalam pasal 130 ayat 1 Undang-Undang 42 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Bahwa pada tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2014, sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 4 tahun 2014, diselenggarakan rekapitulasi pada 160 kelurahan di Kota Surabaya. Sebagaimana tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, maka rekapitulasi pada tingkat PPS di Kota Surabaya berjalan dengan baik tanpa ada keberatan dari saksi para pasangan calon presiden dan wakil presiden ataupun rekomendasi dari pengawas pemilu lapangan terkait dengan prosedur rekapitulasi. Bahwa setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 13-15 Juli 2014 diselenggarakanlah rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK untuk Kota Surabaya Yang Mulia. Berbeda dengan rekapitulasi di tingkat PPS, tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon nomor 1, seperti di Kecamatan Wonokromo, Tambak Sari, Mulyorejo, Gunung Anyar, Semampir, Sukolilo, Duku Pakis, Lakasantri, Wiyung, dan Wonocolo. Walaupun terdapat keberatan, beberapa di antaranya sebenarnya sudah diselesaikan seperti pada Kecamatan Gunung Anyar. Selain itu keberatan hanya terjadi pada 10 dari 31 kecamatan di Kota Surabaya. Bahwa pada tanggal 16 sampai 17 Juli 2014 KPU Kota Surabaya menyelenggarakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menyertakan Panwaslu Kota Surabaya dan saksi para pasangan calon. Dalam proses rekapitulasi di tingkat KPU Kota Surabaya dibacakan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Pada saat pembacaan, terdapat keberatan yang diajukan oleh pasangan calon nomor 1 yang telah dicatat baik dalam form DB2 keberatan saksi dan form DB2 kejadian khusus yang dicatat oleh KPU Kota Surabaya. Melalui kesempatan ini izinkan kami juga untuk membacakan form DB2 kejadian khusus yang kami catat pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kota Surabaya Yang Mulia. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kota Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 Juli 2014, KPU Kota Surabaya mencatat beberapa kejadian khusus seperti yang pertama, setelah pembukaan, pihak pasangan calon nomor 1 mengajukan pertanyaan terkait dengan surat edaran KPU Kota Surabaya nomor 175 garing KPU Kota 014-329945-6-2014 tentang pemilih DPKTB. Pertanyaan tersebut kemudian dijelaskan bahwa surat tersebut hanya menuliskan kembali pengaturan dalam pasal 1 angka 28 dan pasal 11 PKPU 19 2014. Karena masih tidak terima dengan penjelasan dari KPU Kota Surabaya, maka pimpinan sidang pun meminta rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya. Panwaslu Kota Surabaya kemudian menyampaikan rekomendasinya sekaligus menyerahkan surat rekomendasi nomor 151-REK-SBY-7-2014 tentang rekomendasi. Selain menyampaikan surat rekomendasi, Panwaslu Kota Surabaya juga merekomendasikan agar tahapan rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 untuk Kota Surabaya dilanjutkan. Kedua terkait dengan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang. Saksi pasangan calon nomor 1 kembali mempermasalahkan terkait dengan pencermatan pemilih dalam DPKTB. Permintaan ini pun kemudian dijelaskan kembali oleh Panwaslu Kota Surabaya bahwa pencermatan akan dilakukan setelah proses atau tahapan rekapitulasi dilakukan. Yang ketiga, untuk Kecamatan Sawahan, pasangan calon nomor 1 mempermasalahkan A.
dilakukannya pembetulan terhadap jumlah suara rusak dengan suara tidak terpakai di Kelurahan Sawahan. B. Tidak ditandatanganinya pembetulan DA1 oleh saksi pasangan calon nomor 1. Terkait dengan pembetulan terhadap jumlah suara rusak, PPK Sawahan menjelaskan bahwa pada saat rekap di tingkat kecamatan, diketahui ada 21 surat suara rusak di TPS 9 Kelurahan Sawahan. Kemudian ketika ada rekomendasi Panwas untuk membuka kotak suara pada TPS yang bersangkutan, maka diputuskanlah untuk memeriksa kembali suara rusak tersebut dan ditemukanlah bahwa surat suara tersebut bukanlah rusak. Hanya saja surat suara yang belum terpakai namun sudah terlanjur ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS yang bersangkutan. Ketika pleno itulah dilakukan pembetulan terhadap jumlah suara rusak dan dijadikan sebagai surat suara yang tidak atau belum terpakai. Untuk tidak ditandatanganinya BA pembetulan oleh saksi dari pasangan calon nomor 1, maka PPK Sawahan menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, saksi pasangan calon nomor 1 menyatakan kalau dirinya ada amanah untuk tidak menandatangani dokumen yang ada terkait dengan Kecamatan Sawahan yang mulia. Terkait dengan Kecamatan Pabean Cantikan, Gunung Anyar, Mulyorejo, dan Kecamatan Benowo, 4 kecamatan yang mulia, pasangan nomor 1 meminta untuk pencocokkan data untuk kelurahan pada kecamatan-kecamatan tersebut. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh PPK dengan mencocokkan data di kelurahan-kelurahan pada kecamatan-kecamatan tersebut dan memberikan paraf perubahan pada dokumen milik pasangan calon nomor. Data apa yang dicocokkan? Data DA yang mulia. DA? DA. Enggak, isi data DA yang mengenai apa? Iya. Apa mengenai apa? Data pemilih yang mulia. Data pemilih? Iya. Ya, terus? Kemudian yang kelima terkait dengan Kecamatan Tambak Sari. Pada DA1 kecamatan ini ada revisi bahwa jumlah laki-laki 393 dan perempuan 411. Ketika melakukan revisi di tingkat kelurahan, PPS melaporkan bahwa perubahan ini juga sudah diketahui oleh saksi yang mulia. Selain hal di atas, pihak saksi pasangan calon nomor 1 juga meminta agar BA yang dimilikinya diberikan paraf atas perbaikan yang ada. Saksi pasangan calon nomor 1 juga meminta agar DA2 yang menjadi lampiran dalam proses laporan rekap di tingkat PPK juga dilampirkan dalam hasil pleno rekap di tingkat KPU Kota dan ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Surabaya. Nomor 6, untuk Kecamatan Wonocolo, Lakasantri, dan Kecamatan Dukuh Pakis, saksi pasangan calon nomor 1 meminta agar DA2 dijadikan perhatian dan ditindaklanjuti oleh panitia pengawas. Untuk Kecamatan Semampir, saksi pasangan calon nomor 1 meminta agar DA2 dijadikan perhatian dan ditindaklanjuti oleh panitia pengawas. Namun demikian, saat rekap di tingkat PPK, saksi pasangan calon nomor 1 tidak membuat form DA2 yang mulia. Untuk Kecamatan Sukolilo, pasangan calon nomor 1 minta diulang untuk jumlah suara sah masing-masing pasangan calon. Permintaan itu pun kemudian dibacakan kembali oleh PPK Sukolilo. Setelah itu diketahui bahwa angka yang dimiliki oleh pasangan calon nomor 1 adalah 52.404 yang kemudian diperbaiki sesuai dengan DA yang dibacakan oleh PPK, yaitu 52.764 dan diparaf. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut, tetap di tempat Anda.